Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadetati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua Sotiotu. Bersama-sama pada kesempatan malam ini berkenaan dengan sebulan penghayatan pendalaman Dhamma ya, SPD. Sudah tentu saya pertama mengucapkan anudana, turut berbahagia, ikut senang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa menggunakan kesempatan, menggunakan waktu untuk belajar Dhamma, sekaligus juga praktek Dhamma, tidak hanya mengulang kembali sutta, kata, pata, tidak hanya sekedar meneguhkan kembali keyakinan pada tiratana, juga tidak hanya sekedar meneguhkan kembali 5 latihan moral, namun di sini juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian punya kesempatan untuk praktek ajaran Guru Agung Buddha. Sebagaimana tadi saat setelah membaca sutta, gata, pata, Bapak Ibu juga melatih samadhi, melatih meditasi untuk mengarahkan pikiran ke hal-hal yang luhur, hal-hal yang bajik, hal-hal yang bijak. Karena Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, beliau sendiri menyadari Dharma yang telah ditemukan ini ya, begitu halus, begitu dalam. Tidak hanya cukup untuk mengerti Dhamma itu melalui penalaran belaka. Nah, oleh karena itu, mengingat ajaran Dharma ini begitu dalam, begitu tinggi ya, butuh kita menyiapkan kondisi batin yang penuh dengan kejernihan, juga supaya batin kita ini bisa menjadi tenang, menjadi damai. Saat batin kita sedang bergejolak, dikuasai oleh nafsu-nafsu keinginan yang rendah, dikuasai oleh
keserakahan, dikuasai oleh kedendaman, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kegelapan, batin yang sedang gelap. Gelap di sini bukan berarti berada di tengah-tengah hutan yang tidak ada lampu. Kadang-kadang kita di tengah-tengah ruangan yang lampunya itu 1000 watt atau 10.000 watt, ya. Seolah-olah batin kita masih tetap, ya, gelap. Bahkan kadang-kadang di siang bolong, ya, begitu terang cahaya matahari, begitu bisa menembus, ya, ke dalam ruangan, ya. Tapi kalau batin ini masih gelap, ya, dikuasai oleh pandangan-pandangan keliru, pandangan-pandangan salah, ya, itu pun juga sulit untuk bisa mendengar, apalagi melihat ajaran Dharma itu sendiri. Kita bisa merenungkan pada saat kita sedang dikuasai oleh pengotor-pengotor batin itu, ya, yang walaupun orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mama kita, papa, ya, papa, mama, kakek, nenek, biku sekalipun, kalau batin seseorang itu sedang dikuasai oleh kegelapan, oleh keterikatan-keterikatan, oleh nafsu-nafsu keinginan, sulit untuk bisa mendengar. Kadang-kadang kita dikasih nasihat, nasihat itu kadang-kadang ibarat makanan, dibuang begitu saja, ya. Diterima tapi dibuang. Masuk kuping kanan, keluar kuping mana? Masih mending, berarti masih tembus. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Apa namanya? Mental. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, mungkin sedikit ada yang masih, ya, nyantol, ya. Tapi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, berarti itu mental. Seperti kalau kita lempar bola ke dinding, dia akan kembali. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita butuh kondisi batin yang tenang, yang damai. Sebagaimana tadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian setelah membaca kembali Sutta, Gatha, Patha, diajak untuk bhavana, untuk mengembangkan, untuk merenungkan sifat-sifat yang luhur. Apakah mengulang kembali kalimat semoga semua makhluk berbahagia, atau kita merenungkan, menyadari napas masuk, napas keluar. Ini adalah hal-hal yang luhur, yang mulia. Karena
merenungkan, konsentrasi, pemusatan perhatian pada napas masuk, napas keluar. Ini akan bisa menuntun batin kita menjadi tenang. Dengan batin yang tenang akan siap untuk bisa mendengarkan urian-urian dharma. Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, tadi saya sampaikan dharma yang ditemukan oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu bukan menciptakan dharma, bukan. Tapi dharma itu sudah ada. Tata-gata ini muncul maupun tidak muncul, dharma itu ada. Bodhisattva Siddhartha atau Sang Buddha, beliau sesosok yang menemukan dharma itu kembali. Dharma ini sudah ada, tapi lama-lama ditinggalkan oleh banyak manusia. Coba kalau kita ini mau merenung, sekarang orang yang melakukan, senang melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang luhur, hal-hal yang bajik, dengan orang yang melakukan hal-hal yang tidak bajik, yang rendah, yang mengarahkan seorang itu menuju ke penderitaan, luweh okeh pundi. Lebih banyak mana orang yang senang melakukan hal-hal yang luhur, kebaikan-kebaikan, menjaga perilaku yang baik, ucapan yang baik, dengan orang yang melakukan hal-hal yang buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana? Yang buruk. Nah, mengapa? Karena yang memang sebagian besar seseorang itu dikuasai pada yaitu keterikatan pada hal-hal yang buruk, kegandrungan pada nafsu-nafsu yang rendah. Ya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, jadi lama-lama seseorang itu banyak berjalan di jalan yang salah, yang keliru. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ini masih suka, senang belajar atau mengarahkan diri atau tersesat di jalan yang benar, bukan tersesat di jalan yang salah ya, tersesat di jalan yang benar ya. Jadi ada orang mengatakan, wah kamu masuk wihara tersesat. Nah, tersesat tapi tersesatnya di jalan yang benar. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, jadi Sang Buddha ini menemukan jalan kebenaran, jalan dharma itu sendiri, menemukan dharma itu kembali, yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh khalayak ramai.
pada saat orang itu meninggalkan ajaran dharma, ajaran-ajaran kebenaran itu, berarti orang lebih suka melakukan hal-hal yang buruk. Nah, saat itu Sang Buddha menemukan kembali ajaran dharma ini. Nah, beliau menembus dharma, melihat dharma, mencapai kebijaksanaan agung, pencerahan sempurna, sehingga beliau bisa terbebas dari segala macam bentuk kekotoran batin, bisa membebaskan diri dari pengotor-pengotor batin itu, sehingga beliau bisa mengajarkan dharma itu kembali. Yang tadinya Sang Buddha tadi saya katakan sempat merenungkan ajaran yang ditemukan ini halus, begitu dalam. Nah, sedangkan kebanyakan manusia dikuasai oleh nafsu-nafsu yang rendah, terikat dengan hal-hal yang rendah. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita bisa mengerti dharma, ya, bisa melihat dharma, ya, ini akan bisa mendatangkan kedamaian. Kehidupan kita bisa damai, kehidupan kita bisa bahagia. Tapi kalau kita ini jauh dengan dharma, tidak bisa melihat dharma, yang adanya penderitaan. Sekalipun dia sebagai seorang biku. Ada di salah satu sutta, Wakali Sutta, di sana dikisahkan, ya, Bante Wakali pada suatu ketika sakit parah, ya, tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan untuk duduk juga tidak bisa, keluar dari tempat tidur juga tidak bisa. Dikisahkan, diceritakan, sakit nemen, sakit parah. Kondisi batinnya juga terganggu, tidak bisa konsentrasi. Nah, Bante Wakali ini meminta kepada biku yang lain untuk mengunjungi Sang Buddha, untuk bertemu dengan Sang Buddha, dan supaya biku yang diminta itu juga menyampaikan salam hormat kepada Sang Buddha, dan untuk menyampaikan kabar berita bahwa Bante Wakali yang pada saat itu sedang sakit, ya, supaya Sang Buddha berkenan untuk datang untuk menjenguk. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kemudian Sang Buddha datang ke tempat Bante Wakali. Nah, pada saat datang, ya, Bante Wakali yang sedang duduk itu, yang sedang tidur, ya, tidak bisa duduk, ya, berusaha untuk bangun, tapi Sang Buddha mencegah, kamu tidak usah duduk, tetaplah berbaring, ya, karena yang memang badannya lemah sekali. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, Sang Buddha kemudian
menyampaikan. Saya harap Wakali sakitnya supaya semakin bisa berkurang. Perasaan tidak akan terganggu oleh rasa sakit yang dialami itu. Diharapkan supaya bisa lebih membaik. Kemudian apa kata Wakali? Yang mulia, penyakit saya saat ini bukannya malah berkurang. Perasaan sakit justru bertambah, semakin kuat. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, harapkan Wakali tidak menyesal dengan perasaan sakit itu. Diharapkan Wakali tidak terganggu, tidak menyesal, tidak terganggu. Wakali mengatakan, oh saya menyesal Bante, mengatakan dengan Sang Buddha. Demikian. Diharapkan Wakali tidak menyesal akan kebaikan-kebaikan. Nah, Wakali mengatakan, justru saya menyesal dengan kebaikan-kebaikan karena saya sudah lama sekali mengharapkan bisa bertemu dengan Sang Buddha. Ya, tapi belum ada kesempatan. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Wakali, Wakali, apa untungnya Anda mau bertemu dengan tubuh jasmani yang menjijikkan ini? Sang Buddha menyatakan demikian karena Wakali ini mempunyai keterikatan, kemelekatan, kegandrungan dengan jasmani dari Sang Buddha itu. Sehingga Sang Buddha menyatakan seperti itu. Apa untungnya Anda mau ketemu dengan tubuh jasmani, ingin ketemu dengan tubuh jasmani yang penuh dengan kekotoran dan juga menjijikkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa merenungkan secara seksama, coba kita ini kebetulan yang hadir di sini semua mempunyai tubuh jasmani, mempunyai fisik, gitu, laras, mempunyai tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmani ini sehari tidak dimandikan, baunya, rasanya bagaimana? Pernah enggak Bapak Ibu kira-kira 1 hari tidak mandi? Pernah, 1 hari. Rasanya bagaimana? Masih lengket, baru lengket. 2 hari tidak mandi, 3 hari tidak mandi, 4 hari tidak mandi, wah sudah. Kalau toh mandi
yang ternyata juga tidak cukup. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang kalau mau pergi pesta sudah mandi, sudah pakai pakaian bagus, tidak cukup. Masih belum percaya diri kalau belum pakai jas. Betul mboten niku? Ya, betul. Ya, pakai jas. Saya pernah punya samanera pada saat sedang latihan itu saya masuk kamar. Nah, saya buka, ada laci saya buka. Oh, kok ada minyak. Ces. Untung pada saat selama latihan 2 minggu tidak dipakai. Saya tanya, ini apa? Oh, itu minyak wangi Bante. Samanera enggak usah pakai. Minyak wangi itu tidak bau. Kalau bau ya enggak apa-apa, itu orisinil itu baunya. Aslinya begitu ya. Itu aslinya begitu. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya. Di sini kita diajak untuk melihat Dharma. Dharma sesungguhnya sangat dekat dengan kita, diri kita, bukan di tempat yang jauh, bukan di tempat yang sulit, tapi Dharma itu sesungguhnya sangat dekat dengan diri kita. Sebagaimana Sang Buddha kepada Wakali menyatakan, barang siapa melihat Dhamma itu sesungguhnya juga melihat Sang Buddha. Ya, karena Dhamma itu di sana ada ajaran kebijaksanaan, manifestasi dari Sang Buddha, yaitu kebijaksanaan, cinta kasih, kasih sayang. Ya, manifestasi dari Sang Buddha. Jadi kalau kita ini bisa melihat ya, Dhamma itu sama juga melihat Sang Buddha. Dhamma itu berada sangat dekat dengan diri kita. Bagaimana kita untuk bisa mengetahui atau melihat? Cukup sederhana. Saat kita sedang sakit, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah mengalami sakit? Sakit nopo? Mumet. Nah, kalau mumet ini sakitnya masih biasa-biasa itu. Ya. Macam-macam Bante, sakitnya macam-macam. Nah, ya mumet. Kalau lagi duduk juga semutan. Duduk kelamaan sedikit juga sakit. Sakitnya macam-macam. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, sederhana untuk kita bisa melihat Dharma. Cukup kita merenungkan, oh ini sakit. Nah, ini sakit. Oh ini perasaan sakit. Oh indahnya perasaan. Kita renungkan sakit itu. Oh ini yang namanya penyakit. Kalau kita sadari penyakit ini sudah sering muncul, tenggelam, ya. Muncul, lenyap. Ya. Dari semenjak kita itu kecil, lahir, sampai hingga saat ini.
Pak Aryono tadi mengatakan mumet. Apakah mumetnya itu dari sejak lahir sampai sekarang? Enggak. Munculnya kapan? Kolo-kolo berarti. Kalau ada kabar, oh gardannya putus, mumet. Begitu ya. Oh bocah kira mulai mumet. Nah niku. Nah, coba kita renungkan. Kalau tadi dikatakan mumet, yang ternyata kita kecil juga pernah mumet, tapi mumet yang kita alami sekarang ini bukan mumet bawaan dari sejak kecil. Leres boten niku? Nah, berarti di sana kita dijak memahami segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal. Ya. Segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur tidak kekal. Sekarang yang mumet ini kepala. Kepala ini terdiri dari paduan unsur, apanya satu unsur? Terdiri dari paduan unsur. Isinya apa aja? Ya ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah. Ya. Kalau unsur airnya, unsur tanahnya, unsur anginnya, nah, ini lebih kuat. Unsur apinya jadi mongah-mongah, mongah-mongah. Kelihatan kok matanya abang, oh nggih kula gek masuk angin dadi beleken. Ning nak matane ijo, oh ben maline. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita sadari. Dengan kita melihat, bisa merenungkan, merasakan, bisa mengetahui segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Ya. Itu adalah dharma. Ya. Oleh karena itu, kalau seseorang apakah berumah tangga, apakah dia sebagai samana, kalau dia belum menyadari hal itu, segala sesuatu terdiri dari paduan unsur, tidak kekal. Pada saat mumet, sakit kepala, bisa teriak-teriak. Wong gek sakit untu, tetangganya nyetel campur sari, basnya gede, sonnya orek, marah-marah. Ya. Sakit giginya karena dengar campur sari sonnya yang horek, bisa marah-marah. Ya. Padahal tidak ada kaitannya ini, hubungannya sakit gigi dengan son itu. Ya toh? Kalau dia merenungkan, ini, ya, ini namanya ketidakkekalan. Ya. Ada suara son ini, ya supaya semestinya jadikan renungan juga. Segala sesuatu tidak kekal. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak semua orang bisa memahami hal ini. Betul? Tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Kadang-kadang dia sakit, sedang sakit kepala,
bukan dicari masalahnya dari dalam, tapi dia menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, sampai-sampai dia mempunyai kebencian, ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, padahal kepalanya yang sakit itu karena mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin selain kolesterol, darah tinggi, kurang makan sate kambing. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi ini kita diajak untuk melihat dharma. Dharma itu sangat dekat pada diri kita. Melihat ketidakkekalan, kita bisa mengerti, memahami hukum ketidakkekalan. Yang sesungguhnya di situ kita bisa melihat dharma. Dharma sangat dekat pada diri kita. Dharma itu adalah hukum kebenaran, hukum kesunyataan, kebenaran yang universal. Kalau kita berbicara kebenaran yang universal, berarti tidak hanya itu terjadi pada diri kita, tapi juga bisa terjadi pihak lain, termasuk juga benda-benda yang ada di sekitar diri kita. Ketidakkekalan tidak hanya yang mengalami kita umat manusia, tapi juga benda-benda yang di sekitar diri kita, itu pun juga akan tunduk pada ketidakkekalan, perubahan. Benda-benda apa saja, ya termasuk kursi, termasuk juga kendaraan, termasuk juga mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, jadi ini hukum kebenaran, hukum kesunyataan, ya, melihat itu, ya, itu sama saja melihat dharma. Dharma tak jauh dari diri kita. Nah, apa manfaatnya kita bisa mengerti demikian? Satu, saat kita menghadapi segala sesuatu yang tidak pasti, yang selalu berubah dan terus berubah, kalau itu terjadi pada diri kita, kita tetap mempunyai sikap batin yang tenang, yang damai, tetap mempunyai kondisi batin yang seimbang. Kalau kita punya sikap batin yang seimbang, ya, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah terbawa arus, ya, pada hal-hal yang buruk. Keburukan-keburukan itu tidak akan terjadi pada diri kita, karena kita mempunyai pengertian segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur tidak kekal adanya. Kalau sudah tidak kekal adanya, mau kita apakan lagi? Nah,
Di sana kita akan lebih banyak melakukan, merenungkan hal-hal yang luhur. Hal-hal yang luhur seperti apa? Hal-hal yang luhur di saat kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak kekal itu, kita akan bangkit untuk membuat kondisi-kondisi yang baik. Kondisi yang baik seperti apa, Bante? Kondisi yang baik ya seperti malam ini kita baca parita. Kalau saat sakit, Bante, ya saat sakit direnungkan, oh ini sakit, dijadikan objek meditasi, ya. Jadikan objek meditasi supaya kita bersahabat dengan rasa sakit yang muncul itu. Nanti lama-lama kita tahu, oh segala sesuatu tidak kekal. Coba kita merenungkan saat semutan. Nah, saat semutan kita renungkan, nah, lama-lama oh 10 menit, 15 menit, 20 menit, nah, nanti baru muncul. Kadang-kadang yang aneh, begitu rasa semutan ini muncul, dicari. Oh ini rasa semutan, begitu hilang juga dicari. Nah, jadi kalau kita meditasi ya hanya cukup mengetahui, merasakan apa yang muncul itu, tugas kita. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, di samping itu selain batin kita menjadi tenang, menjadi damai, ya, kita juga tadi tidak terpengaruh pada hal yang buruk. Kita tidak akan membuat kondisi yang buruk lagi karena kita mempunyai pandangan yang benar, pengertian yang benar. Kita tidak menyalahkan pihak lain, kita tidak menyalahkan diri sendiri. Ya, ada orang yang sakit juga menyalahkan diri sendiri, merendahkan dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita yang mengerti Dhamma, dekat dengan Dharma, justru kita bisa jadikan renungan segala sesuatu tidak kekal adanya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, semakin kita merenungkan ya, ketidakkekalan itu, ya, semakin kita batin kita ya, menjadi kokoh, ya, muncul semangat, ya, semangat dalam hal-hal yang baik. Saat saudara-saudara sebagai perumah tangga harus berkarya, harus berjuang mencari nafkah, di sana pun juga tetap semangat, ya, semangat menghadapi perubahan apapun, tetap semangat. Nah, wah iya Bante, tapi sekarang ini wah pekerjaan susah, cari uang susah, emas-emas juga jadi mahal. Ya baik, ibu-ibu yang punya emas-emas dijual, emasnya 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, disinilah kalau kita bisa mengerti Dhamma, ya, dekat dengan Dhamma, batin kita tetap menjadi tenang, menjadi seimbang, tetap bisa menjaga kondisi batin yang seimbang. Kita tidak terpengaruh karena kita tahu bahwa segala sesuatu
yang ada di dunia ini tidak kekal, tidak terlepas dengan adanya 8 kondisi, suka duka, untung rugi, dipuji dicela, terkenal tidak terkenal. Nah, ini yang ada. Siapapun juga pernah mendapat pujian setinggi langit, juga pernah mendapat celaan. Siapapun pernah mendapat untung, kadang juga rugi. Kadang suka, kadang duka. Nah, ini hal yang ada di dunia ini. Dan siapapun pasti pernah mengalami. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, jadi dharma berada sangat dekat dengan diri kita, tak lekang oleh tempat, oleh waktu. Ya. Jadi kita setiap saat, setiap waktu bisa kita jadikan renungan. Yang sebenarnya, nah, kalau di jalan di 4 kebenaran Arya, ya, di sana Sang Buddha menunjukkan hidup ini adanya duka. Jadi Sang Buddha bukan mengajarkan duka, bukan. Ya, tapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita semua, ya, hidup ini dengan adanya duka. Hidup ini dengan adanya penderitaan. Nah, karena kelahiran, usia tua, sakit, mati, berpisah dengan apa yang dicintai, ya, ketidakpuasan, kekecewaan. Nah, ini penderitaan. Tapi Sang Buddha tidak berhenti sampai di situ. Ya. Sang Buddha menunjukkan hidup ini dengan adanya duka, adanya penderitaan. Tapi Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana supaya kita bisa terbebas dari duka itu sendiri. Dan sudah tentu Sang Buddha juga menunjukkan sebab-sebab apa yang menyebabkan penderitaan itu apa. Sang Buddha juga menunjukkan, ya, sebab dari penderitaan. Dan Sang Buddha menunjukkan juga supaya kita mengajarkan kepada kita semua supaya terbebas dari duka. Dan jalan yang untuk menuju lenyapnya duka itu Sang Buddha juga sudah tunjukkan, ajarkan kepada kita semua di dalam jalan Arya berunsur 8 itu. Itulah sesungguhnya kalau kita menyadari kebenaran Arya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu, yang sesungguhnya itu kita sudah melihat berada, ya, sangat dekat dengan Dharma. Nah, yang akan bisa membimbing, menuntun pada batin kita terbebasnya dari duka. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kebajikannya akan terus berkembang menjadi kekuatan paramita yang melindungi. Terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukhita.